Morata telah terjunjung berbeta dan Endro luar biasa. Tendangan sudah dilakukan kembali pemirsa dan gol! Berlangsung dramatis. Kualitas Persib buat pelatih PSM kaget. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Pertandingan sangat menegangkan baru saja tersaji saat Persib Bandung menjamu PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini benar-benar menyuguhkan atmosfer panas sejak menit pertama hingga peluit akhir dibunyikan. Didukung puluhan ribu bobotoh yang memadati stadion, Persib tampil agresif dan penuh determinasi. Tekanan demi tekanan dilancarkan Maung Bandung, membuat PSM Makassar kesulitan mengembangkan permainan khas mereka. Intensitas tinggi, duel-duel fisik keras, serta adu taktik antar pemain menjadi warna utama sepanjang laga. Sebagai tuan rumah, Persib terlihat sangat dominan. Setiap lini tampil solid, disiplin, dan percaya diri. Pressing ketat yang diterapkan pasukan Bojan Hodak membuat aliran bola PSM kerap terputus. Tak hanya kuat secara fisik, Persib juga cerdas dalam membaca permainan, membuat lawan frustasi dan kehilangan ritme. Ketangguhan Persib bahkan diakui langsung oleh pelatih PSM Makassar, Thomas Trucha. Ia tak menampik bahwa menghadapi sang juara bertahan 2 musim beruntun merupakan tantangan yang sangat berat, terlebih bermain di kandang Persib yang terkenal angker. Kami tahu betul kualitas Persib. Menghadapi juara 2 musim berturut-turut jelas tidak mudah, apalagi mereka dilatih Bojan Hodak yang sangat piawai memaksimalkan kemampuan setiap pemain. Semua pemain Persib berbahaya, ungkap Thomas Trucha. Pernyataan tersebut semakin menegaskan betapa Persib kini bukan hanya disegani di atas kertas, tetapi juga diakui langsung oleh para rivalnya. Bermain solid, penuh mental juara, serta memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, Maung Bandung kembali menunjukkan alasan mengapa mereka masih menjadi tim yang paling ditakuti di Super League. Laga ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan bukti bahwa GBLA tetap menjadi benteng kokoh Persib, tempat di mana tim-tim tamu harus bekerja ekstra keras jika ingin pulang dengan hasil positif. Bursa transfer memanas, Persib dan Persija berebut tanda tangan Andrea Tiritilello. Apa yang terjadi? Yuk kita simak videonya. Pertarungan El Clasico Indonesia antara Persib Bandung versus Persija Jakarta di Super League 2025-2026 tampaknya dimulai lebih cepat. Akan tetapi, duel ini bukan terjadi di dalam lapangan, melainkan di bursa transfer. Keduanya dikabarkan tengah berebut jasa bek Serie B Liga Italia. Sesuai jadwal, Persib versus Persija dijadwalkan berlangsung pada tahun depan, tepatnya pada Minggu 11 Januari 2026 dalam pertandingan pekan ke-17 Super League 2025-2026. Namun, persaingan Persib versus Persija kini bukan hanya akan terjadi di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan, tepatnya pada bursa transfer tengah musim 2025-2026. Persib dan Persija dilaporkan sedang mengincar pemain asing yang sama untuk didatangkan pada Januari. Dia adalah Andrea Tiritilello, bek asal Italia yang saat ini memperkuat Virtus Entella di Serie B Liga Italia. Isu itu muncul setelah adanya laporan dari salah satu media Italia, La Casa dello Sport. Laporan tersebut menyebut Persib dan Persija terlibat persaingan dalam memburu Tiritilello. Eksklusif. Persib tertarik kepada Andrea Tiritilello dari Virtus Entella untuk menggantikan Federico Barba. Tetapi bek tersebut juga diminati oleh Persija, rival Persib yang berbasis di Jakarta. Tulis media tersebut dalam laporannya. Ketertarikan Persib Bandung terhadap bek 30 tahun itu terbilang masuk akal, mengingat pada saat yang sama mereka tengah terancam kehilangan palang pintu andalannya, yakni Federico Barba. Saat ini Barba dalam beberapa waktu terakhir santer diisukan bakal pulang ke Italia. Barba disebut segera angkat kaki pada jendela transfer tengah musim 2025-2026 yang akan dibuka 10 Januari mendatang. Pemain 32 tahun itu diyakini masuk dalam radar klub kasta kedua Serie B Liga Italia, Pescara.
Rumor kepergian Federico Barba pertama kali diungkapkan salah satu jurnalis di Italia, Manuel De Luca, melalui aplikasi media sosial X. Disebutkan bahwa manajemen Persib sudah sepakat meminjamkan beknya ke Pescara. Sementara Persija, rumor ini mengejutkan, sebab kuota asing Macan Kemayoran sudah penuh dan sampai saat ini belum ada kabar terkait pemain yang akan didepak. Selain itu, lini belakang Persija juga sudah ada Rizky Ridho, Hansamu Yamapranata, Jordi Amat, dan Thales Lira. Akan tetapi, seandainya benar Persija mengincar Andrea Tiritilello, manajemen akan melepas salah satu pilar asingnya. Nama Thales Lira pun jadi yang paling berkemungkinan besar hengkang, mengingat statusnya adalah pemain asing pinjaman dari Arema FC pada awal musim. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Perjuangan Persib di babak 16 besar kian sulit. Bojan Hodak tak mau ambil pusing. Apa katanya? Yuk, kita simak videonya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak mau ambil pusing soal lawan yang akan dihadapi timnya pada babak 16 besar AFC Champions League 2. Bojan hanya berharap Persib dinaungi keberuntungan pada saat undian 16 besar ACL 2 berlangsung. Sebagaimana yang diketahui, pada fase grup ACL2, Persib berhasil keluar sebagai juara grup G dengan mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan. Dengan status ini, maka Persib berpeluang tampil menghadapi salah satu tim dari runner-up grup E, F, dan H. Berdasarkan hasil tersebut, lawan Persib di fase 16 besar ACL2 sudah terlihat, yakni Chong'an Hanoi FC sebagai runner-up grup E, lalu Ratchaburi FC yang merupakan runner-up grup F, dan yang terakhir adalah Pohang Steelers sebagai runner-up grup H. Kepastian lawan Persib Bandung di babak 16 besar ACL2 akan diketahui pada akhir tahun ini, tepatnya pada Selasa 30 Desember 2025. Pasalnya di waktu tersebut, AFC melakukan pengundian babak 16 besar ACL2 di Kuala Lumpur, Malaysia. Bojan Hodak menyebutkan calon lawan Persib di babak 16 besar ACL2 memang sudah terlihat dan memiliki karakter bermain berbeda. Dia menilai tim yang paling sulit bagi Persib ialah Pohang Steelers atau wakil dari Korea Selatan. Meski sulit, Bojan menambahkan bahwa setiap tim memiliki keuntungan karena bisa tampil di dua leg atau akan tampil di kandang sendiri, yang mana dalam pandangannya, Persib memiliki supporter yang selalu berperan aktif menjalankan tugasnya sebagai pemain ke-12. Ketika disinggung soal lawan yang paling ideal bagi Persib di ACL2, Bojan menilai idealnya Persib bisa berjumpa dengan tim sesama Asia Tenggara. Akan tetapi, ia tak bisa memilih tim mana yang ingin dihadapi dan akan menyiapkan timnya untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Kita akan lihat. Yang paling sulit adalah klub dari Korea. Tapi dari semua pertandingan ini, kami akan bermain home and away. Saat kami bermain di kandang, maka kami memiliki keuntungan. Saya rasa jika kami bermain melawan tim dari Asia Tenggara, kami bisa bersaing dengan semuanya. Tapi untuk tim dari Korea, saya lihat lebih sulit. Tapi tidak ada pilihan, semua akan dihadapi dari hasil undian, ungkap Bojan Hodak. Lantas, apakah kalian setuju dengan apa yang dikatakan Bojan Hodak ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.